Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan sharing mengenai aspek dan hukum-hukum perkembangan. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang hukum-hukum dalam psikologi perkembangan, ada baiknya kita menengok sejenak definisi hukum dan perkembangan. Secara etimologi, hukum berarti ketetapan, bersifat mengikat dan menyeluruh. Menurut Louis Hoffman, mengungkapkan bahwa perkembangan adalah proses yang terjadi dalam diri individu sepanjang kehidupan. Berdasarkan dua istilah tersebut, maka hukum perkembangan dapat kita maknai sebagai aturan-aturan yang bersifat mengikat yang biasanya terjadi di dalam proses tumbuh kembang manusia yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif dari mulai masa konsepsi sampai usia dewasa dan meninggal yang terjadi secara terus-menerus. Apa saja aspek dan hukum-hukum perkembangan? Yuk kita simak satu persatu video berikut ini. Yang pertama, prinsip kesatuan organis. Perkembangan individu merupakan satu kesatuan antara beberapa fungsi yang saling berpengaruh antara satu dengan yang lain. Contohnya, perkembangan kognitif anak harus ditinjau dari perkembangan yang lain, seperti afektif maupun psikomotor. Implikasinya, materi pembelajaran yang disampaikan harus saling berhubungan antara satu dengan yang lain, serta adanya kurikulum yang terintegrasi dengan baik. Selanjutnya, tempo dan irama perkembangan. Hal ini menekankan bahwa masing-masing individu memiliki irama sendiri-sendiri dalam perkembangannya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ada yang cepat memahami, ada yang lambat untuk mengerti. Ada yang cepat jalan, ada yang lambat untuk berdiri. Implikasinya, proses pembelajaran harus menghargai keunikan masing-masing siswa atau masing-masing individu. Aspek hukum perkembangan yang ketiga yaitu tiap-tiap individu mengikuti pola perkembangan yang umum. Meskipun individu memiliki irama dan tempo yang berbeda, sebagaimana sudah kita jelaskan sebelumnya, diiringi bakat yang berbeda pula, namun individu tersebut masih mengikuti perkembangan yang umum. Perbedaan dapat saja disebabkan oleh pembawaan atau faktor genetis maupun faktor lingkungan. Contohnya, ketika ada anak yang berusia 1 tahun sudah dapat berjalan dan si B berjalan pada usia 1,5 tahun, maka baik A maupun B masih mengikuti pola perkembangan meskipun A lebih cepat berjalan daripada B. Implikasinya, proses pendidikan dapat diberikan secara klasikal atau secara kelas. Penggunaan media pembelajaran dapat digunakan dalam rentang waktu relatif lama, di mana kita tidak harus selalu mengganti media pembelajaran per setiap semester maupun per setiap tahunnya. Selanjutnya adalah konvergensi atau interaksi, yang mana antara pembawaan dan lingkungan sama-sama berpengaruh dalam perkembangan individu. Misal, anak mempunyai bakat yang baik, namun lingkungannya tidak mendukung, maka anak tersebut tentu tidak dapat berkembang dengan maksimal. Implikasinya, pendidik harus memberikan lingkungan pendidikan yang bervariasi agar potensi siswa dapat teroptimalisasi dengan baik. Contoh, pengadaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang disesuaikan dengan bakat dan minat siswa. Serta pengaruh pendidikan dapat dibatasi berdasarkan potensi anak. Contohnya, materi pembelajaran kelas tinggi tidak dapat diberikan kepada siswa kelas rendah. Namun, dalam batas-batas normal, kemauan anak tidak boleh juga dikekang atau dibatasi. Karena anak merupakan individu yang harus aktif, bukannya pasif. Karena dengan berperilaku aktiflah mereka akan banyak belajar banyak hal. Selanjutnya, kematangan. Proses pendidikan harus disesuaikan dengan kematangan anak. Contohnya, ada anak usia 7 tahun baru bisa penjumlahan dan pengurangan.
Di sini kita tidak boleh memaksa untuk melakukan perkalian maupun pembagian. Contoh lain, anak usia 7 bulan baru bisa belajar duduk, maka dia tidak boleh dipaksa untuk belajar berjalan. Jadi di sini poinnya, kita tidak boleh memaksakan tahapan perkembangan pada proses yang belum saatnya. Selanjutnya, setiap hasrat perkembangan terdapat hasrat untuk mempertahankan diri dan untuk mengembangkan diri. Yang pertama, mempertahankan diri. Adanya hasrat untuk memenuhi kebutuhan seperti makan, minum, istirahat, belajar. Ini merupakan bagian dari hasrat mempertahankan diri. Dan yang kedua, mengembangkan diri, yaitu adanya keinginan untuk bereksplorasi, bergerak, dan bermain. Implikasinya, proses pembelajaran harus memperhatikan adanya hasrat atau kebutuhan-kebutuhan tersebut. Selanjutnya, fungsi psikis tidak timbul secara berturut-turut, tetapi secara bersamaan. Contoh, kegiatan menulis melibatkan fungsi ingatan, pikiran, perasaan, dan gerak secara bersamaan. Jadi implikasinya, proses pendidikan hendaknya memperhatikan keterlibatan beberapa fungsi dalam kegiatan pembelajaran. Berikutnya, perkembangan mengikuti proses diferensiasi dan integrasi. Dengan bertambahnya umur, perkembangan individu akan semakin maju juga, sehingga terjadi proses diferensiasi dan integrasi. Contoh, bayi memiliki gerakan yang tidak teratur. Dengan bertambahnya umur, gerakannya dapat dipisahkan, gerakan tangan saja atau koordinasi gerakan, seperti tangan dan kaki secara bersamaan. Implikasinya, proses pembelajaran harus memperhatikan diferensiasi dan integrasi. Misal, dalam berhitung, ada proses pembelajaran tambah, kurang, kali, dan bagi secara terpisah, tapi kemudian perbagian diintegrasikan dalam perhitungan yang lebih kompleks. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan suatu asuhan atau bimbingan yang dilakukan dengan sadar. Implikasinya, para pendidik harus menyadari secara baik bahwa apa yang diberikan kepada siswa itu baik dan sesuai dengan tahap perkembangannya yang sudah dirancang secara terencana. Selanjutnya, implikasi hukum perkembangan. Pengembangan, baik itu penyusunan, pemilihan, atau penggunaan materi, strategi, metodologi, sumber, evaluasi belajar mengajar, hendaknya memperhatikan periode perkembangan siswa. Program atau suatu kurikulum belajar mengajar disusun secara bertahap dan berjenjang sesuai dengan tahapan perkembangan siswa, dengan ketentuan seperti sederhana menuju kompleks, mudah menuju sukar. Sistem belajar mengajar diorganisasikan agar terlaksana prinsip mastery learning atau ketuntasan belajar dan continuous progress atau maju yang berkelanjutan. Program dan strategi belajar mengajar ini idealnya dilambangkan dan diorganisasikan perlakuan atau intervensi yang dapat merangsang dan mendorong laju perkembangan siswa. Mengutip ungkapannya Haim Ginott, yaitu seorang pendidik sekaligus psikolog, ia mengatakan, jika ingin anak berkembang, maka biarkanlah mereka mendengar hal baik yang Anda katakan tentang mereka kepada orang lain. Mungkin cukup sekian pembahasan kita mengenai aspek dan hukum perkembangan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.